Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai limit fungsi aljabar, di mana untuk limit ini akan menggambarkan perilaku fungsi jika peubahnya mendekati suatu titik. Oke, untuk definisi limit sendiri, misal ada suatu fungsi f yang terdefinisi pada selang terbuka I yang memuat A kecuali mungkin di A. Nah, limit fx ketika x mendekati A akan sama dengan L, atau kita tulis seperti ini, apabila nilai fx-nya dapat dibuat sedekat mungkin ke L dengan cara mengambil nilai x yang cukup dekat ke A, tetapi x-nya bukan sama dengan A. Atau jika kita gambarkan, nah di sini ada suatu nilai A, kita akan ambil nilai x yang cukup dekat ke A. Oke, sehingga fx pun akan kita buat sedekat mungkin menuju ke L. Nah, di sini untuk pendekatannya, pendekatan ke nilai A-nya ini akan dari sebelah kiri dan juga dari sebelah kanan. Di sini pun suatu fungsi akan memiliki limit jika limit kirinya sama dengan limit kanan, atau dapat kita tulis limit x mendekati A negatif, ini artinya untuk limit kirinya, akan sama dengan limit x mendekati A positif, atau limit kanannya. Nah, tapi ada beberapa catatan. Fungsi f-nya tidak harus terdefinisi di A. Atau jika kita gambarkan seperti ini. Dan yang kedua, jika fungsi f terdefinisi di A, maka nilai fa-nya pun tidak harus sama dengan nilai L-nya. Atau ini jika kita gambarkan. Oke, kita akan lihat untuk ilustrasinya. Misal di sini ada sebuah fungsi x kuadrat min 1 dibagi x min 1. Kita akan cari nilai limitnya saat x-nya mendekati nilai 1. Oke, jika kita gambarkan, berarti di sini adalah nilai A-nya. Nah, di sini kita cek dulu. Saat nilainya 1, berarti kita substitusikan 1 pangkat 3 dikurang 1, 1 dikurang 1, ini 0 per 0. Ini dia, saat nilainya 1, dia tidak terdefinisi. Nah, kemudian kita akan ambil suatu nilai x yang mendekati 1 dari sebelah kiri. Oke, yang mendekati 1 dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan. Oke, misal saya ambil dari sebelah kiri, ini nilainya adalah 0,5, 0,9, 0,99, dan 0,999. Berarti nilainya akan semakin dekat ke 1. Oke, untuk di sebelah kanannya, saya ambil nilai 1,5, 1,1, 1,01, dan 1,001. Ini pun sama, dia akan semakin mendekati nilai 1. Oke, kemudian nilai-nilai ini akan kita substitusikan ke fungsinya. Oke, misal untuk dari yang sebelah kirinya, saat kita substitusikan, di sini hasilnya adalah 1,75, 2,71, 2,9701, dan 2,99701. Nah, jika kita lihat, nilainya dia akan semakin dekat ke 3. Oke, begitu juga untuk yang dari sebelah kanan. Untuk hasilnya 4,75, 3,31, 3,0301, 3,003001. Nah, ini pun dia semakin dekat ke 3.
Nah, berarti walaupun saat satu nilainya tidak terdefinisi, tapi nilai limitnya itu akan ada, itu sama dengan 3. Atau jika kita gambarkan dalam bentuk grafiknya, saat nilai X, kita akan ambil sedekat mungkin ke 1. Oke, berarti untuk nilai limitnya, dia akan mendekati nilai 3. Oke, jika kita lihat, misal ada grafik yang seperti ini. Nah, kalau kita cari nilai fx untuk x mendekati 1, nah kita lihat kalau dari sebelah kiri, dia akan mendekati nilai 3. Nah, tapi kalau dari sebelah kanan, dia akan mendekati nilai 1. Nah, berarti nilai limit kiri dan nilai limit kanannya tidak sama. Berarti ini nilai limitnya tidak ada. Beda halnya untuk limit saat X-nya mendekati 3. Dari sebelah kiri, dia akan mendekati 5. Dan dari sebelah kanan pun, dia akan mendekati nilai 5. Nah, berarti untuk nilai limitnya, ini pun akan sama dengan 5. Nah, tapi kalau kita mencari nilai limit dengan menggunakan penjabaran dari titik-titiknya, yang semakin dekat ke nilai A-nya atau menggunakan grafik, mungkin kita akan sedikit kesulitan. Nah, kita akan lihat di sini. Nah, untuk menentukan limit fungsi aljabar, oke, misal di sini dari limit X mendekati A untuk suatu fungsi fx, ini sebenarnya tinggal kita substitusikan nilai A-nya ke dalam fungsi fx-nya. Nah, kalau nilai A-nya ini terdefinisi dan hasilnya ada, berarti nilai limitnya juga akan sama dengan hasil dari FA itu sendiri. Akan tetapi, kalau nilai FA-nya ini adalah sebuah nilai yang kita bagi dengan 0, berarti nilai limitnya ini akan sama dengan tak hingga. Nah, kalau nilai FA-nya sama dengan 0 dibagi suatu nilai, nilai limitnya akan sama dengan 0. Nah, kemudian kalau nilai FA-nya ini sama dengan 0/0, nah di sini kalau kita dapatkan bentuk seperti ini, kita sebut sebagai bentuk tak tentu. Ini kalau kita bagi hasilnya, dia juga tidak akan terdefinisi. Nah, kalau kita dapat hasil yang seperti ini, berarti fungsi fx-nya harus kita modifikasi. Modifikasinya dengan cara apa? Bisa menggunakan pemfaktoran atau dengan merasionalkan. Oke, mungkin kita langsung cek aja ke contoh soalnya. Oke, untuk yang pertama, ada suatu limit x kuadrat min 8 untuk x mendekati 3. Nah, berarti kita substitusikan dulu. X kuadrat ini menjadi 3 kuadrat min 8. 3 kuadrat itu 9. Dikurang 8. Ini akan sama dengan 1. Nah, yang perlu kita ingat, saat kita mensubstitusikan nilai A-nya ke dalam fungsi, oke, untuk notasi limitnya tidak kita tuliskan lagi. Oke, di sini berarti nilainya ada, ini adalah nilai limitnya. Berarti limitnya sama dengan 1. Oke, untuk yang kedua, sama, kita substitusikan. Setelah kita substitusikan, notasi limitnya tidak kita tuliskan lagi. Berarti 3 kuadrat min 9 dibagi 3 min 3. 3 kuadrat, nah langsung ya, 9 kurang 9, 0/0. Nah, berarti kita dapatkan bentuk tak tentu.
Nah, untuk bentuk tertentu, berarti kita akan lakukan pemfaktoran atau merasionalkan. Kita faktorkan dulu. Berarti di sini saat kita modifikasi tetap untuk limitnya x kuadrat min 9. Ini x kuadrat min 9 bisa kita tulis juga x plus 3 dan x min 3. Oke, untuk yang di sini berarti kita harus ingat lagi a kuadrat min b kuadrat ini akan sama dengan a plus b dikalikan a min b. Oke, kita lanjut di sini. Berarti ini kita bagi dengan x min 3. Oke, di sini ada x min 3, ada x min 3. Berarti ini hasilnya 1. 1 dikali x plus 3. Berarti fungsinya dia akan menjadi limit x mendekati 3 untuk x plus 3. Oke, kemudian kita substitusikan nilai x-nya. 3 plus 3 ini akan sama dengan 6. Berarti nilai limitnya adalah 6. Kita lihat untuk contoh yang lain. Oke, limit x kuadrat min x min 6 dibagi x min 3 untuk x mendekati 3. Oke, disubstitusikan 3 kuadrat min 3 min 6. 3 min 3. 3 kuadrat 9 min 3 min 6. 3 min 3. Oke, hasilnya dia 0/0. Oke, berarti kita akan faktorkan limit x mendekati 3, faktor dari x kuadrat min x min 6. Ini berarti x min 3 dengan x plus 2. Oke, min 3 kali 2 min 6, min 3 tambah 2 itu min 1. Dibagi x min 3. Oke, sama. Ini hasilnya 1 dikali x plus 2. Ini berarti limit x mendekati 3-nya, fungsinya menjadi x plus 2. Kemudian kita substitusikan 3 plus 2. Ini hasilnya 5 untuk limitnya. Oke, untuk yang keempat, limit x min 1 dibagi akar x min 1 untuk x mendekati 1. Kalau kita substitusikan, ini pun sama ya, hasilnya 0/0. Nah, untuk di yang nomor 4 ini, kita bisa menggunakan pemfaktoran. Tetapi kita juga bisa dengan merasionalkan bentuk akarnya. Oke, misal kita coba dulu untuk yang merasionalkan bentuk akar. Oke, limit x mendekati 1, x min 1 dibagi akar x min 1. Nah, ini kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Ini adalah akar x plus 1 dengan akar x plus 1. Oke, untuk yang atas, kita tuliskan tetap. Min 1. Limit x mendekati 1, x min 1, akar x plus 1. Oke, berarti di sini akar x dikali akar x, ini akan sama dengan x. Min 1 kali plus 1, menjadi min 1. Atau sama seperti sebelumnya, a kuadrat min b kuadrat akan sama dengan a plus b dikali a min b. Oke, berarti kalau kita punya a plus b dikalikan a min b, dia juga akan sama dengan a kuadrat min b kuadrat. Ini a plus b, a min b, jadi tinggal kita kuadratkan akar x jadi x, dan kita kuadratkan 1 jadi 1. Dan di sini kita minuskan. Oke, di sini ini yang sama. Berarti kita bisa coret ya. Di sini hasilnya limit x mendekati 1 untuk akar x plus 1. Kemudian kita substitusikan
Berarti akar 1 ditambah 1. Akar 1 itu 1 ditambah 1. Nah, berarti nilai limitnya adalah 2. Nah, tadi saya katakan ini bisa juga kita menggunakan pemfaktoran. Nah, kalau untuk yang bawah, kita tidak bisa untuk faktorkan kembali karena bentuknya akar. Kita akan faktorkan yang atasnya. Oke, berarti limit X mendekati 1. Oke, yang atas bisa ya kita ganti menjadi akar. Berarti bentuknya akan menjadi akar X plus 1 dengan akar X min 1 dibagi dengan akar X min 1. Oke, di sini yang sama ini ya. Berarti limit X mendekati 1, akar X plus 1. Ini juga sama, hasilnya 2. Jadi kita bisa menggunakan pemfaktoran dan juga menggunakan merasionalkan bentuk akar. Oke, di sini untuk soal yang selanjutnya, limit X kuadrat min 3X plus 2 dibagi akar X min 2 untuk X mendekati 2. Oke, kalau kita substitusikan, berarti di sini X kuadrat 4 dikurang 6 plus 2 dibagi akar 2 min 2. Oke, ini juga sama ya, bentuknya 0 per 0. Nah, di sini ada bentuk fungsi kuadrat dan akar. Berarti jika seperti ini, kita faktorkan, dan di sini kita rasionalkan. Oke, limit X mendekati 2. Oke, faktor untuk fungsinya ini X, hasilnya dikalikan jadi 2, ditambah jadi min 3. Berarti min 2, min 1. Oke, kemudian penyebutnya akar X min 2. Oke, di sini kita kalikan juga akar X min 2 per akar X min 2. Oke, ini akan sama dengan, oke, untuk yang atas tetap dulu X min 2, X min 1 dikali akar X min 2 dibagi dengan akar X min 2 dikali akar X min 2. Ini berarti akarnya hilang menjadi X min 2. Oke, berarti ini hasilnya 1. Oke, fungsinya limit X mendekati 2 untuk X min 1 dikali akar X min 2. Oke, kita substitusikan. Ini 2 min 1 dikali akar 2 min 2. 2 min 1, 1. 2 dikurang 2, 0. Diakarkan 0. Oke, ini berarti nilai limitnya ini akan sama dengan 0. Oke, untuk soal yang nomor 6. Limit akar 3X min 2 min akar 4X min 3 dibagi X min 1 untuk X menuju 1. Oke, kalau kita substitusikan, oke, akar 3, akar 1 ya, dikurang ini 4, akar 1 juga, dibagi 1 min 1, ya ini juga sama, 0 per 0. Ya, berarti kita modifikasi di sini dengan kita menggunakan merasionalkan. Oke, berarti tinggal kita rasionalkan limit X mendekati 1 akar 3X min 2 min akar 4X min 3 dibagi X min 1. Ini kita kalikan bentuk sekawannya 3X min 2 ditambah 4X min 3. Oke, penyebutnya juga sama.
3x min 2, 4x min 3. Oke, untuk yang atas, x mendekati 1. Oke, berarti untuk yang atasnya 3x min 2 dikurang 4x min 3 dibagi x min 1 dikalikan akar 3x min 2 ditambah akar 4x min 3. Oke, untuk yang atas, ini 3 min 4x, ini jadi min x, min 2 dikurang min 3. Ini jadi plus 1 ya. Oke, min x plus 1, ini bisa juga kita ubah, berarti min jadi x min 1. Oke, berarti di sini limit x mendekati 1 untuk min x plus 1. Ini x plus 1. Kemudian 3x min 2 plus 4x min 3. Oke, kemudian ini kita coret. Kita dapat hasilnya limit x mendekati 1 untuk min 1 per akar 3x min 2 plus 4x min 3. Oke, kita substitusikan. Berarti min 1, 3 kali 1, ini akar 1, ditambah akar 1. Akar 1 itu 1, berarti min 1 per 2. Oke, nilai limitnya adalah min 1 per 2. Oke, mungkin cukup untuk limit fungsi aljabar. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.